Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hamzah Nata di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita mendaftar LPDP. Video ini akan terbagi ke dalam beberapa episode. Pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang pertama harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar LPDP. Tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan di awal sebelum kalian mendaftar LPDP. Kenapa hal ini penting untuk saya sampaikan? Karena banyak sekali di luar sana teman-teman kita yang masih berjuang untuk berhasil di tahap awal ini, yaitu di tahap seleksi administrasi. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan agar kalian itu bisa lolos ke tahap berikutnya dan berhasil menjadi award di LPDP? Saya akan menyampaikan pada video kali ini. Jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan karena video ini sangat penting, dan saksikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like atau dislike, komen dan share agar video yang bermanfaat ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan hal yang penting bagi kalian, yaitu mengenai jenis beasiswa. Jenis beasiswa ini harus kalian pilih sesuai dengan posisi Anda saat ini. Nah, saya akan menjelaskan ada jenis beasiswa apa saja. Secara umum, LPDP dibagi menjadi 3 jenis beasiswa, yaitu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Nah, untuk beasiswa umum ini terdiri dari beasiswa reguler, kemudian beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia, lalu beasiswa pendidikan dokter spesialis, kemudian beasiswa disertasi, beasiswa kerjasama pendanaan. Kemudian yang kedua, untuk beasiswa afirmasi dibagi menjadi beasiswa daerah afirmasi, beasiswa alumni bidik misi, beasiswa prasejahtera berprestasi, beasiswa santri, beasiswa prestasi olahraga, beasiswa penyandang disabilitas, dan beasiswa Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga, beasiswa targeted group itu dibagi menjadi beasiswa budi atau beasiswa unggulan dosen Indonesia, kemudian beasiswa PNS, TNI atau Polri, lalu beasiswa prestasi olimpiade, dan beasiswa kesenian. Nah, masing-masing beasiswa ini harus kalian pilih sesuai dengan posisi dan kondisi kalian pada saat ini. Jangan sampai Anda salah pilih sehingga tidak bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, pemilihan ini sangat penting karena dengan pilihan yang tepat, kalian akan memiliki peluang yang lebih besar. Sebagai contoh, saya akan mengambil satu contoh. Beasiswa alumni bidik misi itu diberikan khusus untuk para alumni bidik misi pada S1-nya. Sehingga buat kalian yang akan mendaftar ke jenjang magister atau jenjang master, jika kalian pada waktu S1 adalah alumni penerima beasiswa bidik misi, Anda memiliki peluang yang lebih besar karena persyaratannya lebih mudah. IPK-nya lebih rendah dan juga persyaratan sertifikasi bahasa Inggrisnya pun lebih rendah, baik untuk luar negeri maupun dalam negeri. Nah, oleh karena itu kalian jangan sampai salah pilih. Kalian harus memilih sesuai dengan kondisi kalian. Apabila Anda PNS, TNI atau Polri, jangan memilih reguler, tetap pilih di beasiswa targeted group karena peluangnya lebih besar. Begitupun untuk beasiswa alumni bidik misi. Jika kalian memilih beasiswa alumni bidik misi, itu tentu akan memiliki peluang yang lebih besar karena pertimbangan pesaingnya lebih sedikit dan juga persyaratannya yang lebih mudah. Oke, yang selanjutnya, untuk persyaratan administrasi, saya tidak akan menjelaskan mengenai administrasi yang sudah tertera di dalam persyaratan atau buklet dalam beasiswa LPDP. Nah, ini yang harus kalian persiapkan juga di awal ini. Kalian harus mempersiapkan administrasi. Apa saja yang kalian harus ketahui? Yang pertama, sebelum kalian mendaftar beasiswa LPDP, please tolong download buklet yang ada di website resmi beasiswa LPDP, yaitu di lpdp.kemenq.go.id. Nah, setelah itu kalian bisa pilih di menu
unduhan, di situ akan ada buklet masing-masing beasiswa. Tolong dibaca persyaratan secara detail dan lengkap. Saya tidak akan membacakan persyaratan yang sudah tertera, saya hanya akan membagi yang kira-kira sangat penting menurut saya. Nah, yang pertama, kalian harus tahu di situ batas usianya berapa untuk S2 dan untuk S3, karena itu berbeda. Jadi jangan sampai kalian sia-sia mempersiapkan persyaratan dan administrasi kalian gara-gara kalian tidak tahu ternyata usianya sudah lewat. Nah, kemudian IPK. Nah, IPK ini sangat penting. Kalian harus mengetahui persyaratan yang ditentukan oleh LPDP itu berapa. Nah, karena IPK ini sangat menentukan di tahap administrasi. Karena jika IPK-nya itu di bawah standar yang ditentukan oleh LPDP, pasti otomatis akan tertolak oleh administrasi secara langsung. Dan itu sistem yang menentukan. Jadi tidak bisa lagi dibohongi. Kalian tidak bisa coba-coba. Kemudian selanjutnya yang penting lagi adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kalian bisa menggunakan TOEFL, IBT, ITP, IELTS, TOEIC, kemudian TOEFL. Nah, dari masing-masing itu sudah ada ketentuan di buklet. Dan untuk S2, S3, dalam negeri, luar negeri, dan di masing-masing komponen jenis beasiswa itu memiliki persyaratan administrasi sertifikat bahasa Inggris yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kalian perlu mendownload masing-masing buklet itu kalian agar tahu. Karena masing-masing itu berbeda. Saya tekankan sekali lagi, itu berbeda. Kalian harus baca di jenis beasiswa yang kalian tuju. Oke. Next, di syarat umum. Syarat umum ini tentunya kalau kalian ingin mendaftar di jenjang magister atau S2, kalian harus lulus S1 atau D4. Ini kemarin ada yang tanya, kalau D4 itu bisa apa enggak ya? Sesuai persyaratan yang saya baca itu bisa, D4 itu bisa. Nah, tentu kalau mau lanjut ke S3, tentu kalian harus sudah lulus S2 ya. Kemudian, ini yang paling penting teman-teman, banyak pertanyaan, gimana sih kalau kita sekarang masih ongoing, lalu ingin mendaftar LPDP? Itu nggak bisa teman-teman, karena untuk penerima beasiswa LPDP itu harus dari awal. Artinya, jika kalian ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kalian itu kalau umpamanya sekarang udah kuliah nih, kalian itu harus nanti memulai lagi dari awal. Jadi artinya kalau kalian tidak ingin buang-buang waktu kalian, mending kalian jangan mulai kuliah dulu. Kalian daftar dulu beasiswa LPDP, baru nanti mendaftar ke kampusnya setelah resmi menjadi penerima beasiswa LPDP. Kemudian yang paling penting lagi adalah mendapatkan izin dari atasan apabila kalian sudah bekerja. Nah, itu nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan izin dari atasan. Apabila kalian belum bekerja, kalian tidak perlu mendapatkan surat izin itu, teman-teman. Kemudian syarat umum yang penting juga ini adalah rencana studi. Rencana studi ini berisi kurikulum, SKS berapa yang akan kalian ambil per semester, kemudian juga proposal atau rencana penelitian kalian. Nah, ini perlu secara detail dituangkan ke dalam rencana studi ini. Karena apa? Nanti rencana studi ini akan menjadi bahan pertanyaan pada saat wawancara. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan secara detail kampus mana yang kalian tuju, jurusan apa, dan di situ SKS apa atau mata kuliah apa yang akan kalian ambil, serta penelitian apa yang akan kalian kerjakan saat kalian lanjut studi. Oke. Kemudian menurut saya yang paling penting lagi ini adalah proposal studi. Nah, proposal studi ini meliputi justifikasi rasional pemilihan bidang studi kalian itu seperti apa. Kenapa kalian pilih program studi itu? Kenapa kalian memilih perguruan tinggi itu? Kemudian area disiplin keilmuan yang kalian pilih itu seperti apa, kemudian relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal apabila kalian sudah bekerja maupun untuk pembangunan nasional. Jadi memang ini penting sekali dan ini termasuk ke dalam visi misi LPDP, yaitu apabila kalian mendapat beasiswa ini kalian harus kembali ke Indonesia, atau kalau kalian melanjutkan studi di Indonesia berarti kalian harus kembali ke institusi atau kembali ke daerah kalian untuk
mengabdikan diri kalian dan mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan. Itu yang penting teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu sebelum kalian itu memulai mendaftar beasiswa LPDP selanjutnya adalah step seleksi atau tahapan seleksi. Kalian perlu tahu itu. Tahapan seleksi pada LPDP itu apa aja ya? Tahapan seleksi pada penerimaan beasiswa LPDP itu yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, ini yang bisa dibilang terlihat sepele mungkin, tapi ini sangat penting teman-teman, karena kalau kalian tidak lolos di seleksi administrasi, kalian tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap yang kedua adalah SBK atau seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer ini terdiri dari TPA atau TIU, ya, tes intelijensi umum, kemudian tes karakter kepribadian atau bisa dibilang psikotes, dan mungkin di situ nanti akan ada soal berupa esai singkat. Nah, itu nanti esainya itu ada pertanyaannya di situ, jadi kalian jangan khawatir. Kemudian tahap yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancaranya ini ada wawancara 1 dan wawancara 2. Wawancara 1 itu kita nanti akan berhadapan dengan 3 orang, yaitu terdiri dari dosen atau akademisi, kemudian di situ akan ada mungkin praktisi, kemudian yang ketiga itu ada psikolog. Nah, jadi itu komponen yang kalian akan hadapi dalam wawancara 1. Kemudian di wawancara yang kedua itu adalah wawancara tentang wawasan kebangsaan. Nah, kita itu akan berhadapan dengan beliau 1 orang di wawancara yang kedua ini akan membahas secara detail mengenai wawasan kebangsaan. Saya tidak akan membahas mengenai pertanyaan apa saja yang disampaikan pada saat wawancara, karena itu tidak etis untuk disampaikan, dan saya telah berjanji untuk tidak menyampaikan hal seperti itu kepada teman-teman semua. Tetapi saya bisa menyampaikan tips dan trik yang harus kalian hadapi dalam menghadapi setiap tahapan itu. Nah, saya ulangi lagi, pada tahap seleksi ini yang pertama kalian perlu persiapkan dengan baik adalah seleksi administrasi. Ini sedikit cerita teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman aku tuh yang curhat, dia menyampaikan kayak gini, aku kok gagal di seleksi administrasi ya, kenapa? Padahal berkas-berkasku udah lengkap gitu. Nah, ini teman, ini yang paling penting. Kenapa ketika berkas-berkas kalian sudah lengkap tapi ternyata tidak lolos di seleksi administrasi? Karena kalian perlu memperhatikan tidak hanya kelengkapannya saja, tapi juga standarnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, IPK, kemudian sertifikat bahasa Inggris itu tidak boleh di bawah standar yang ditetapkan pada masing-masing beasiswa. Jadi kalian perlu mempersiapkan itu teman-teman. Apabila kalian belum mendapatkan sertifikat bahasa Inggris yang dipersyaratkan, saran aku, kalian ikut lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris apabila mungkin kalian memerlukan. Apabila kalian rasa itu tidak perlu, kalian bisa belajar secara otodidak dengan membeli buku TOEFL atau buku IELTS atau tes apa yang ingin kalian ikuti. Nah, itu sangat penting. Jadi kalian perlu persiapkan itu. Pasang target. Berapa nilai yang kalian ingin capai? Kalian ingin lanjut di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri? Karena itu masing-masing nilainya berbeda persyaratannya. Jadi kalian perlu mempersiapkannya dari awal. Kalau aku secara pribadi, kemarin aku sempat ikut salah satu lembaga bimbingan belajar di Pare, Kediri. Nah, itu aku lakukan selama 2 minggu. Alhamdulillah selama 2 minggu aku sudah bisa mencapai target yang aku inginkan. Kemudian IPK tentunya itu harus dipersiapkan selama kuliah ya. Kalau kalian sudah lulus terus IPK-nya kurang, ya itu udah nggak bisa lagi diperbaiki teman-teman. Jadi mungkin aku rekomendasiin bagi kalian yang ingin mendaftar beasiswa LPDP yang mungkin sekarang kalian di semester 1, semester 2, semester 3 yang mungkin masih bisa memperbaiki IPK, please tolong perhatikan itu, perbaiki IPK-nya agar bisa mendaftar di LPDP. Sebenarnya tidak perlu IPK yang tinggi-tinggi banget kok teman-teman. Yang diperlukan adalah batasan standarnya, dan itu nggak tinggi banget kok teman-teman. Itu standar-standar aja menurut aku. Jadi kalian perlu mempersiapkan itu, perbaiki itu, karena masih banyak waktu. Nah, ini teman-teman,
Untuk di tahap seleksi yang kedua atau seleksi berbasis komputer, karena ini seleksinya adalah berupa TPA atau TIU, kemudian tes kepribadian atau psikotes, kalian bisa belajar di buku-buku psikotes, buku-buku TPA. Itu sangat membantu sekali teman-teman. Itu kalian bisa dapatkan materinya dari online atau dengan membeli buku di toko-toko buku terdekat di tempat kalian teman-teman. Itu sangat membantu. Kemudian untuk wawancara, kembali lagi ke tadi syarat umum itu mengenai proposal, penelitian, kemudian rencana studi. Kalian harus benar-benar paham dan benar-benar detail, jangan asal memasukkan. Jadi tolong persiapkan pengetahuan kalian tentang universitas tujuan kalian, jurusan tujuan kalian, dan rencana penelitian kalian. Kemudian nih teman-teman, pada wawancara kedua kalian juga harus mengetahui mengenai wawasan kebangsaan. Tentunya kalian harus tahu mengenai pelajaran PPKN kalian nih teman-teman. Mungkin pada waktu SMA itu bisa dibuka-buka lagi, bisa diulang-ulang lagi. Jadi aku ingin menyampaikan pada episode pertama video aku mengenai beasiswa LPDP ini, aku ingin membagikan inspirasi ini kepada teman-teman agar kalian benar-benar siap, kalian benar-benar paham mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, dan juga mengenai apa yang harus dipersiapkan sebelum kalian mendaftar LPDP. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada aku dan mereka itu pertanyaannya terlalu umum dan terlalu gampang dijawab sebenarnya, karena pertanyaannya itu sudah ada di buklet. Jadi kalau bisa kalian itu jangan bertanya mengenai apa-apa yang sudah tercantum di buklet. Baca dulu, nanti kalau bingung kalian bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah menerima beasiswa LPDP. Nah teman-teman, kalian jangan ragu untuk melanjutkan studi karena kuota LPDP ini sangat besar dan sangat banyak. Aku berharap kalian bisa mendapatkan cita-cita kalian untuk melanjutkan studi di jenjang S2 maupun S3. Nah, apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau ada rekomendasi episode selanjutnya yang akan dibahas itu apa saja, kalian bisa taruh di komen di bawah ini, atau kalian bisa DM di Instagram aku di @hamzanata. Kalian bisa memberikan saran atau pertanyaan. Nah, mungkin kalau kalian butuh seorang, bisa dibilang apa ya, pendamping atau mentor atau apa, kalian bisa menghubungi aku di WA. Sebelumnya kalian bisa komen di bawah ini, nanti aku akan kasih nomor aku. Aku bisa bantu kalian untuk mempersiapkan yang terbaik dalam pendaftaran beasiswa LPDP ini. Dan tentunya aku akan membantu kalian semampu dan sekuat tenaga aku. Nah, itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga info ini bermanfaat dan aku akan menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi, hal-hal yang lebih khusus, dan hal-hal yang lebih penting lagi mengenai beasiswa LPDP ini pada video aku selanjutnya. Jadi ikuti video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.